Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Di sini saya dan Elsa bersama-sama akan belajar menggunakan aplikasi Mendeley. Jadi aplikasi Mendeley ini kan sangat berfungsi untuk membantu kita dalam penulisan citasi ataupun daftar pustaka. Jadi kita bisa menyusun daftar pustaka itu sesuai format yang ditentukan gitu dan bisa konsisten ya dari awal sampai akhir. Jadi kita nggak mesti lagi tuh nyusun satu-satu. Nah, mungkin langsung aja kali ya dari Elsa yang akan mempraktekkan menggunakan aplikasi Mendeley ini seperti apa. Silahkan langsung Elsa, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Hani. Teman-teman, jadi saya dan Hani akan mempraktekkan bagaimana caranya menggunakan Mendeley. Ini akan membantu kita, akan sangat membantu kita untuk membuat daftar pustaka gitu ya, biar konsisten. Nah, khususnya kita akan fokus bagaimana membuat daftar pustaka di Mendeley versi IPB ya Han ya. Ya, baik teman-teman, mari kita simak ulasan berikut ini. Saya share screen ya Han. Baik teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman belum punya nih aplikasi Mendeley, teman-teman bisa langsung download aja, dan itu gratis. Caranya, buka aja Google, kemudian tinggal ketik aja download Mendeley. Nah, kemudian di sini ada pilihan teman-teman, ada download Mendeley Desktop for Windows, ada for macOS, dan for Linux. Jadi, sesuai dengan laptop teman-teman, silahkan dipilih. Kalau misalnya laptopnya Windows, silahkan download yang ini. Kalau macOS, silahkan download yang untuk macOS, dan seterusnya. Setelah di-download, nanti teman-teman install, dan cara installnya pun cukup mudah. Nanti teman-teman tinggal next saja. Nah, nanti di akhir, setelah selesai semuanya, jangan lupa teman-teman install Microsoft Word di... Bentar, sebelum itu, saya akan buka dulu bagaimana tampilan dari Mendeley. Nah, tampilan dari Mendeley itu sendiri adalah seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman sudah berhasil masuk ke aplikasi ini, jangan lupa untuk menginstal Microsoft Word di sini. Caranya, kalau di atas nih ya, ada tulisan Tools, teman-teman klik saja Tools, kemudian install Microsoft Word plugin. Nah, kebetulan karena di laptop saya sudah terinstall Microsoft Word-nya, jadi tulisannya uninstall ya, berarti di sini udah terinstall. Nah, di laptop teman-teman jika belum, silakan klik install Microsoft Word plugin. Itu untuk memudah agar bisa digunakan di Microsoft Word. Seperti itu teman-teman. Hani, jadi kita akan langsung praktek atau seperti apa ini? Langsung ke teknisnya? Iya, mungkin mulai dari import dulu kali ya. Importnya dulu. Jadi nyari literaturnya tuh dari satu aja, misalnya contoh satu literatur yang akan dipakai. Nah, kayak gimana cara importnya, kemudian kayak gimana cara masukin ke Word-nya gitu. Siap. Jadi teman-teman di Mendeley ini juga ya memudahkan kita untuk mencari literatur. Di sini misalnya teman-teman risetnya misalnya mengenai apa ya, leadership misalnya. Kita cari aja di sini leadership. Nah, ini banyak di sini teman-teman, ada beberapa pilihan. Ini ada yang terbaru 2020. Silakan diklik saja. Misalnya ini sesuai nih, misalnya ini sesuai dengan riset teman-teman. Jadi tinggal diklik aja di sini save reference. Terus kan di sini namanya Roldan tahunnya 2020 ya. Terus di sini kita klik saja di sini save reference. Nah, ini udah masuk teman-teman, si Roldan, tulisannya Roldan ini sudah masuk di di datanya Mendeley teman-teman. Nah, untuk memastikannya, kita bisa masuk ke Word. Kemudian tadi siapa namanya Roldan ya. Jadi misalnya
langsung saja menurut. Terus langsung insert di sini. Masuk sini, kemudian tulis roll down. Nah, sudah muncul kan teman-teman? Tinggal diklik saja ini, kemudian oke. Nah, seperti itu. Jadi, ini bisa disesuaikan. Kan kalau di ini enggak ya, di apa namanya, kalau kutipan di tengah-tengah kalimat, dia nggak perlu pakai apanya, buka kurung ya. Jadi buka kurungnya di tahun sini. Menurut Roldan dan di Kerman 2020, misalnya, bla 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 bla, silakan teman-teman buat sendiri kalimatnya. Kemudian, nah, untuk mengetahui nanti bagaimana ya ininya, apa namanya, daftar pustaka yang tampilnya. Jadi, misal kita buat di sini daftar pustaka. Nah, kan kita udah punya nih satu kutipan, Roldan. Nah, kita tinggal ini aja, insert, reference, kemudian insert bibliografi. Nah, seperti itu. Jadi sangat mudah ya teman-teman. Nah, ini kebetulan di laptop saya sudah menggunakan style IPB, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah edisi keempat. Nah, untuk di laptop teman-teman yang belum ada, caranya cukup mudah untuk menambahkannya. Silahkan teman-teman masuk ke masuk ke style ini, kemudian pilih more styles. Nah, di more styles ini nanti teman-teman masukkan URL yang sudah disediakan oleh IPB. Nah, URL-nya adalah ini. Nanti di deskripsi YouTube akan saya cantumkan juga linknya untuk mempermudah teman-teman mendownloadnya. Saya ulangi ya, jadi untuk menambahkan style IPB, pedoman ke penulisan karya ilmiah keempat, jadi teman-teman tinggal pilih style di sini, pilih style, kemudian more styles, kemudian link yang tadi itu tinggal di copy saja di sini, seperti itu, kemudian dan, pilih dan, itu akan muncul di nanti akan muncul di Mendeley teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau misalnya kita sudah punya dokumen gitu ya, atau artikel yang daftar pustakanya menggunakan IPB, tapi misalnya ternyata harus dirubah lagi stylenya menjadi ASA gitu atau apa. Nah, itu bisa juga. Jadi nanti teman-teman tinggal gini aja, tinggal di tinggal di blok gitu ya. Kemudian langsung diganti aja, mau ASA atau apa silahkan. Misalnya ASA gitu. Nah, dia akan berubah sendiri. Seperti itu teman-teman. Terus kalau misalnya ada juga kasus yang seperti ini. Misalnya di internet gitu ya, itu nggak ada buku yang dicari. Jadi misalnya kita tidak bisa mencari di literatur search Mendeley langsung gitu, tapi kita harus menambahkan manual karena misalnya bukunya sudah lama gitu ya, dan tidak ada misalnya di internet. Kita bisa menambahkan secara manual teman-teman. Jadi caranya adalah teman-teman masuk ke ini nih, yang di paling atas tuh ada tulisan add di sini. Kemudian add entry manual. Sini add entry manual. Kemudian di sini di tipenya itu teman-teman bisa pilih, bisa buku, bisa jurnal, bisa apapun. Misalnya kita akan masukkan buku ya, misalnya judul bukunya misalnya komunikasi kepemimpinan misalnya.
Kemudian autornya siapa? Misalnya Destriapani, kan misal ya. Kemudian koma. Jadi nama belakang dulu, koma, kemudian nama depannya teman-teman, jangan lupa. Kemudian untuk year-nya misalnya 2020, page-nya misalnya 1 sampai 255 misalnya. Kemudian city-nya masuk Bogor, edisi kelima misalnya. Editornya siapa? Misalnya Gunadi. Kemudian publisher-nya misalnya IPB Press. Seperti itu, kemudian tinggal di-save saja. Nah, sini udah ada teman-teman. Jadi tadi yang sudah kita input secara manual itu sudah ada. Kalau kita masukkan di sini, misalnya menurut Elsa gitu ya, misalnya ya, kita insert lagi di sini, terus pilih. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di daftar pustakanya juga dia langsung masuk di sini. Kita akan rubah lagi nih, misalnya jadi Institut Pertanian Bogor, pedoman 4. Nah, kenapa kita harus menggunakan Mendeley? Ini untuk mengurangi kesalahan gitu ya, dan dia memang konsisten gitu. Kalau kita satu-satu kan cukup menyita waktu ya. Misalnya salah titik, salah koma dan lain sebagainya. Tapi kalau di Mendeley ini dia sudah memformatnya dengan konsisten seperti itu. Itu Han, kira-kira apa lagi ya yang perlu kita bahas? Oke mungkin banget. ada Ini yang mau berarti tanyakan atau ini mungkin gini, ya. apa kan kalau misalnya kadang-kadang kita punya nih literatur yang akan kita import ya masuk ke dalam Mendeley. Nah, nggak lengkap tuh, kayak misalnya jurnal, ya misalnya jurnal tapi nggak ada nama jurnalnya. Nah itu kayak gimana? Apa dibiarkan kosong aja atau gimana gitu? Ya. Oh iya Han, jadi kayak gini. Saya share screen lagi ya. Jadi misalnya ada jurnal yang setelah kita masukkan gitu ya, kebetulan tidak lengkap di Mendeley-nya. Misalnya gini. Nah, misalnya saya tadi masukkan salah satu jurnal ini, Peranan Kepemimpinan Kepala Desa, tulisannya Muriusna. Nah, teman-teman bisa lihat di samping kanan, di sini, samping kanan, di sini nggak ada nama jurnalnya. Nah, kita bisa menambahkannya sendiri. Kalau misalnya ya, ketika teman-teman masukkan, volumenya juga nggak ada, isunya juga nggak ada, tahunnya juga nggak ada. Nah, ini bisa teman-teman input secara manual. Misalnya ini yang Muriusna. Ini jurnalnya apa? Kita cek dulu. Oh, dia tuh jurnal administrasi publik dan birokrasi. Kita tinggal ketik aja di sini. Jurnal administrasi publik dan birokrasi. Seperti itu. Udah, tinggal kita masuk lagi ke library. Sudah tersimpan. Seperti itu, Han. Terus kalau misalnya ini kan kayak tadi Elsa masukin ceritanya buku Elsa gitu ya. Apakah nggak masalah ketika file PDF-nya itu nggak dimasukin ke dalam Mendeley? Jadi cuma tulisan-tulisannya aja gitu. Oh, nggak apa-apa. Identitasnya aja, iya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, bisa juga. Tapi kalau seandainya untuk yang memang nggak ada ya, maksudnya nggak ada filenya sama sekali gitu. Ya, tapi sebenarnya ketika kita ada PDF-nya itu akan lebih mudah, jadi dia akan lebih otomatis ya, masukin nama jurnalnya apa, jadi kita tinggal lengkapi sedikit-sedikit aja gitu ya. Tuh. Oke, nah terus kalau misalnya ini, tadi kan ketika kita blok di file Word-nya, kita blok daftar pustakanya, kan itu akan berubah sesuai sama format. Nah itu nggak otomatis berubah di citasinya ya, yang di tengah halaman ya, di tengah tulisan ya?
nggak otomatis berubah, harus kita blok juga ya? Berubahan, dia mengikuti ininya, mengikuti format. Coba ya. Ini kan sekarang format IPB ya. Ya. Nah, coba di blok itu, di blok yang daftar pustakanya, di blok yang daftar pustaka ya diganti ke ASA misalnya. Itu yang citasi di tengahnya dia nggak berubah ya? Apa emang kayak gitu ya formatnya? Iya, memang seperti ini. Coba kita apa ya? Biasanya apa tuh ada yang lain lagi yang beda. Coba yang lain beda. Apa ya misalnya? Nih, apa dia? Oh iya. Jadi dia tidak perlu di blok yang atasnya. Jadi nggak usah. Jadi benar-benar simple banget ya. Jadi kita cuman jadi langsung berkaitan gitu antara rujukan yang tengahnya dengan daftar pusaka gitu ya. Tinggal kita blok di daftar pustakanya, diganti sesuai sama kita mau pakai panduan yang mana, langsung bisa menyesuaikan. Betul. Ini benar-benar bermanfaat banget ya. Jadi kan ketika nanti penulisan jurnal, penulisan karya ilmiah lah, pasti kan kita lihat ya cara-cara penulisannya, daftar pustakanya seperti apa, betul atau enggak. Nah, dengan kayak gini, kita udah pasti bener nih, yang mana yang harus tulis miring, yang mana yang harus pakai bold, yang mana yang harus pakai underline gitu ya. Iya. Yang mana susunannya gitu. Iya, betul. Terus ada lagi ini Han, kalau misalnya gimana caranya penulisnya ada 2 misalnya ya? Ya. Nah, penulisnya ada 2 misalnya. Kita lihat dulu ya, misalnya di penulisnya tuh antara siapa ya tadi, Allen. Nah, misalnya kalau sama satu lagi misalnya siapa ya yang ini, Barsia. Nah, biasanya kan nggak hanya satu ya, di ujung kalau kita ngutip tuh di ujung biasanya ada beberapa penulis gitu kan ya Han ya? Ya, kalau kayak kita bikin state of the art ya. Iya, kalau jadi kita kan bikin pasti state of kita the art, itu kan dia tuh gabungan dari beberapa literatur dan dia penulisnya biasanya banyak gitu ya. Dan dari beberapa artikel gitu. Misalnya tadi Carol, kita klik aja di sini insert Carol. Ini. Terus oke. Kemudian kita tambahkan lagi, insert lagi sini. Barsia. Oke. Nah, kita tinggal gini aja Han. Kita blok, kemudian match citation. Nah, seperti itu. Ini nih. Jadi dia akan menyesuaikan dengan formatnya. Jadi dia pakai titik koma kan di sini. Ya keren banget ya kayak gini ya. Jadi udah tersusun abjadnya. Iya, di sininya juga udah tersusun abjadnya. Misalnya kita rubah lagi ya jadi IPB ya. IPB lagi ya. Kayak gitu. Sini kan, di sini udah lengkap nih, udah kayak benar-benar kayak di panduan PPKI yang terbaru. Di sini ada nomornya, ada halamannya, DOI-nya. Nah, ini juga dia berbeda antara format yang tadi kita ASA dengan PB ya. Dia pakai di sininya pakai dan terus titik koma seperti itu. Bener, pokoknya dahsyat lah ini mudahinnya. Jadi kita nggak usah takut ini tulisnya miring atau enggak ya, ini pakai koma atau pakai titik ya gitu ya. Terus ini yang kan kadang-kadang juga kan kita suka nggak tahu tuh kalau penulis asing kan ini nama keluarga atau bukan ya, ditulisnya itu. Nah jadi kalau misalnya pakai ini kan ya dia udah ngeset sendiri. Iya. Gitu ya. Kayak gitu. Ada lagi yang kalau misalnya ditanyain gimana? Kalau misalnya nanti identitasnya nggak lengkap ya, misalnya nggak ada nih. Ya. Misalnya nggak ada apa ya, misalnya nggak ada tulisan editornya, nanti di daftar pustaka pun akan menyesuaikan ya, dia nggak akan ada tulisan editornya siapa gitu ya, jadi sesuai sama kelengkapan identitas aja ya. Iya, jadi sebisa mungkin kita lengkapi identitasnya ya. untuk add manual itu tadi,
secara manual. Dan memang ketika kita cari literatur untuk karya ilmiah ya kita harus pilih yang jurnal-jurnal terakreditasi gitu ya, nggak bisa yang betul. Nggak bisa yang identitasnya nggak nggak jelas. Nah, untuk itu diseleksi. apa namanya? Tadi kan add manual ya, tadi belum dipraktekkan juga kalau add files ya. Jadi untuk menambahkan files itu misalnya kita udah punya nih PDF-nya, jurnalnya udah kita download, tapi download-nya bukan dari sini, bukan dari Mendeley, tapi dari Science Direct misalnya, hasil dari situ. Nah, kita tinggal ini aja add files ya, klik add files, kemudian masuk misalnya masuk di sini ya. Kita punya filenya misalnya ini. Atau yang ini deh, Basel 2020. Nah, seperti itu dia langsung ada. Kok page-nya nggak ada? Ya kita iniin, apa namanya, kita tambahkan secara manual tadi. Ini page-nya, page berapa nih? 2-9 ya. Kita tinggal tambahkan saja 2-9. Seperti itu. Ini dia udah ada di file kita. Di file Mendeley yang kita punya. Gitu, Han. Terus kalau misalnya kita nggak, kan kita udah download duluan tuh. Nah, kita lupa tuh apa namanya URL-nya dari mana. Nah, itu gimana? Nggak usah dimasukin, nggak apa-apa? URL-nya? Nggak apa-apa. Iya, kan kita download, nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Tapi lebih baik sih kalau nggak salah tuh di PPKI harus ya? DOI ya? Iya, kalau di PPKI kan jadi kita ini lagi aja. Search lagi ya. Gitu. Dan ini bisa di ini ya, Han, tadi bisa di apa? Bisa diedit nih di kutipan. Diedit manual ya saya ya, itu yang manual. Kalau apa kurung buka kurung tutupnya sesuai yang ketentuan seperti itu. Itu ada lagi kira-kira? Oke sih, kayaknya udah jelas banget ya. Udah mulai dari installnya, terus penggunaannya sampai di download, sampai dikaitkan dengan Word-nya gitu. Kayaknya udah sih. Mungkin ada lagi nggak ya? Kalau dari ini kan Elsa sebagai pengelola jurnal nih di KPM, jadi mungkin banyak menemukan tulisan-tulisan yang masuk, yang apa gitu, kesalahannya di mana, atau yang banyak yang ditanyakan itu seperti apa gitu. Masalahnya biasanya di ini nggak lengkap masukinnya ya, jadi dia hanya add files kemudian udah aja gitu tanpa dia cek lagi kelengkapannya gitu. Jadi kita harus melengkapi mulai dari nama, tahun, isu, kemudian halaman gitu dan sebagainya. Gitu. Oke. Terima kasih banyak mungkin ya Elsa atas sharingnya, bermanfaat banget. Terus kalau misalnya ini yang apa yang ada kebutuhan untuk submit jurnal mungkin bisa dilihat juga ya di akunnya Elsa. Iya di channel Elsa Desri apa nih? Silahkan teman-teman bisa lihat bagaimana caranya untuk submit jurnal di OJS 3. Jadi di situ lengkap bagaimana tahapan-tahapannya yang harus teman-teman lewati. Seperti itu. Ya. Mungkin udah segitu ya saya. Ya, ada lagi yang mau disampaikan ke teman-teman? Cukup, nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau didiskusikan, bisa aja komen langsung di YouTube-nya ya. Di kolom komentar. Oke. Makasih banyak nih, pokoknya bermanfaat banget buat kita, terutama yang sedang berjuang mau publish jurnal. Iya. Jadi dimulai dari tulisannya dulu. Disertasi. Oke ya, tesis, disertasi, kemudian syarat-syaratnya untuk masukin jurnal dengan berbagai formatnya gitu ya, sangat membantu banget dengan menggunakan aplikasi ini. Ini sangat bermanfaat banget, khususnya buat saya yang sedang berjuang untuk submit jurnal.
dan menyusun tesis, dan juga mungkin untuk teman-teman yang lain yang juga menyusun tesis, disertasi, kemudian karya-karya ilmiah lainnya dengan berbagai format yang ada. Aplikasi ini sangat membantu. Jika ada yang ditanyakan bisa langsung mungkin ke Elsa ya. Terus yang lainnya bisa dilihat di channel YouTube-nya Elsa juga. Makasih banyak, makasih banyak Elsa teman-teman. atas waktunya. Makasih juga Hani. Ya, terima kasih. Semoga sukses selalu, menginspirasi selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.